Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta, moderator, dan pembicara pada acara Jakarta Oncology Weekend ke-7 hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Ruth yang akan menjadi host pada acara hari ini. Joey hari ini mengangkat topik hepatocellular carcinoma, a comprehensive review of clinical aspect and therapy. Selanjutnya, untuk memulai acara hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Perhempedin Cabang Jakarta, Dr. Ronald Hukom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Kepada Dr. Ronald, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup jelas. Ini agak ada masalah dengan koneksi internet. Ya, sekali lagi terima kasih ini kepada Dr. Jumhana, Dr. Andika, panitia, dan semua hadirin yang pada hari Minggu pagi ini bisa hadir untuk bersama-sama kita mendengarkan mengenai salah satu jenis kanker yang mungkin termasuk masih ya 10 besar kanker tersering di Indonesia, yaitu kanker hepatoseluler. Nah, seperti kita ketahui, acara Jakarta Oncology Week ini dilaksanakan secara berkala untuk topik-topik yang dirasakan terutama terkait dengan mungkin cara pengobatan atau cara pendekatan pengobatan yang terbaru untuk berbagai jenis kanker. Saya rasa itu saja singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Berikutnya kita akan memasuki sesi ilmiah hari ini. Sesi ilmiah akan dipimpin atau dipandu oleh Dr. Tubagus Jumhana Atmakusuma, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Izin saya membacakan CV beliau. Dr. Jumhana menamatkan pendidikan dokter umum, internis, subspesialis KHOM, serta doktoral dari FKUI. Saat ini beliau menjabat sebagai staf medik senior di Divisi Ilmu Penyakit Dalam HOM RSCM dan juga sebagai Ketua PP Perhompedin dan PHTDI. Kepada Dr. Jumhana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Ruth, TBK, dan juga terima kasih tadi kepada Dr. Ronald selaku Ketua Perhompedin Jakarta Raya yang dalam kondisi pandemi masih aktif menjalankan weekend meeting ini, dan moga-moga saja bermanfaat untuk kita. Dan kita sekarang terima kasih juga pada PT SI untuk dukungannya acara ini. Dan topik hari ini memang kita akan mengangkat salah satu aspek yang sering terlupakan karena pengobatannya memang obat-obatnya terutama terapi sistemiknya ini baru muncul belakangan ini untuk penata laksanaan hepatocellular carcinoma. Dulu sering kita sering kali kita ketemu dengan TAC dan sebagainya. Namun pada perkembangannya ternyata setelah ada sorafenib atau Nexavar, kemudian sekarang kita akan bicara mengenai obat yang terbaru ya, envatinib, dan kita harapkan nanti ada lagi menyusul obat-obat yang lain. Oleh karena itu maka ada dua pembicara yang akan mengangkat masalah hepatocellular carcinoma ini. Yang pertama adalah Dr. Ronald Hukom dan kemudian nanti Dr. Andika Rahman. Nah, ini kita perkenalkan Dr. Ronald Hukom ini. Beliau adalah senior medical staff dari Damais Hospital. Beliau dengan program yang masternya dan biologi dan biostatik di United Kingdom, satu-satunya dari kita di Indonesia mungkin yang punya gelar master dari United Kingdom dan Dr. Ronald saja. Dan kemudian beliau masih aktif di berbagai rumah sakit. Dan topik hari ini saya serahkan kepada Dr. Ronald untuk memulainya. Silakan Dr. Ronald. Baik,
Terima kasih Dr. Jum untuk waktu yang diberikan. Mohon dapat dibantu ya mengenai slide. Jadi saya diminta untuk berbicara mengenai pedoman diagnosis dan pengobatan secara umum untuk karsinoma hepatoseluler. Slide. Nah, mungkin kita sedikit melihat infeksi yang diketahui terutama di negara Asia bagian timur banyak berhubungan dengan kanker hepatoseluler ini. Jadi infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyakit hati kronis, jadi sirosis hati, dan kemudian dengan kanker hepatoseluler. Jadi adalah sangat penting untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk misalnya melakukan vaksinasi universal pada saat lahir untuk terutama virus hepatitis B dan memberikan pengobatan antivirus awal untuk hepatitis B dan hepatitis C. Nah, kemudian juga di banyak negara sekarang surveillance untuk pasien-pasien yang non-sirosis tapi memiliki infeksi virus hepatitis juga dianjurkan, terutama pada misalnya pembawa viral load hepatitis B yang tinggi atau pasien terinfeksi hepatitis C dengan gambaran bridging fibrosis. Nah, di banyak pedoman pencegahan untuk karsinoma hepatoseluler sekarang sudah disarankan misalnya untuk melakukan pemeriksaan USG abdomen secara berkala setiap 6 bulan, mungkin dapat juga disertai dengan pemeriksaan AFP. Slides. Nah, diagnosis dari karsinoma hepatoseluler ini biasanya selain dengan analisa histologi juga mungkin jadi bisa juga disertai atau bisa juga cukup dikerjakan dengan imaging. Nah, diagnosis ini terutama bila ada gambaran vaskuler yang khas untuk karsinoma hepatoseluler, jadi ada hipervaskularitas pada fase arteri dan gambaran yang biasanya ditemukan pada nodul yang lebih dari 1 cm dengan menggunakan misalnya CT atau MRI pada pasien-pasien dengan sirosis hati. Nah, juga ada studi yang melaporkan bahwa kontras enhanced ultrasound juga bisa untuk mendiagnosa, terutama jadi mungkin syarat utamanya adalah dilakukan oleh seorang dokter ahli yang memiliki cukup pengalaman dan fasilitas yang memadai. Jadi diagnosis HCC ternyata tidak selalu harus membutuhkan sampai gambaran histopatologi yang lengkap. Slides. Nah, apabila dilakukan biopsi dan kemudian gagal, maka pada tumor yang diduga memang ganas bisa dilakukan biopsi untuk kedua kalinya atau melakukan pemeriksaan radiologi. Ya, atau bila memungkinkan memang bisa dilaksanakan reseksi langsung pada tumor disesuaikan tentunya dengan besar tumornya. Nah, diagnosa patologi dari hasil biopsi ini akan bergantung pada pewarnaan standar yang mungkin sudah bisa dilakukan di banyak laboratorium patologi di seluruh Indonesia, dan bila mungkin dengan pewarnaan khusus atau bila diperlukan dengan imunohistokimia. Slide. Ya, kita lihat di sini mengenai gambaran kanker secara keseluruhan. Ya, ini mungkin sudah beberapa kali kita dengar tahun 2020 sudah menyatakan bagaimana gambaran kanker di seluruh dunia, dan kanker hati itu memang termasuk kanker yang cukup sering
ditemukan. Slide. Ini gambaran di Indonesia juga kalau dilihat di sini bahwa memang kanker hati itu disebutkan mungkin sebagai ranking keempat dari kematian dari penyebab kanker dengan sekitar mungkin prevalensi lebih dari 22.000. Slides. Nah, jadi bagaimana kita menentukan prognosis dari kanker hepatoseluler ini? Ya, tentunya secara umum memang bagaimana stadiumnya. Kemudian ditentukan ini terutama mungkin ya untuk antara lain menentukan pengobatan itu fungsi hati, keseluruhan kondisi umum pasiennya, jadi usia, kemudian tentunya performance status dengan ECOG atau Karnofsky score, dan bagaimana hasil intervensi yang spesifik yang dilakukan. Slides. Nah, seperti disebut tadi, satu faktor risiko yang paling besar atau paling utama pada pertumbuhan dari HCC adalah sirosis. Ya, ini bisa dari berbagai macam etiologi ya, walaupun terutama tadi virus hepatitis B dan hepatitis C. Jadi di sini ada faktor-faktor lain sebagai faktor predisposing. Jadi ada mungkin hemochromatosis, ya, ini genetik, kemudian ada defisiensi alfa-1 antitrypsin, ada obesitas, pemakaian alkohol berlebihan, merokok, kemudian kontak dengan aflatoksin. Slides. Nah, sesudah diagnosis kita akan memerlukan stadium yang tentunya juga penting untuk menentukan prognosis atau hasil dan perencanaan pengobatan. Biasanya ada banyak ya penentuan stadium ini, tapi salah satu yang utama yang juga masih digunakan sampai sekarang itu menggunakan Barcelona Clinic Liver Cancer Stadium. Ini yang biasanya di banyak studi masih digunakan untuk memprediksi prognosis maupun perbandingan hasil pengobatan. Nah, yang mungkin harus dilihat dengan sekarang makin banyak sekali penggunaan alat radiologi yang baru, mungkin di sini catatannya adalah nggak selalu harus dengan melaksanakan PET scan. Ya, ini tidak ada bukti secara klinis memang memberi hasil yang lebih baik dengan harus ada gambaran PET scan. Sementara untuk fungsi hati itu biasanya masih menggunakan child book scoring system, jadi bilirubin, albumin, adanya acid test, waktu protrombin, dan ada kemungkinan ensefalopati hepatik. Nah, kemudian ada hal lain, misalnya gambaran hipertensi portal, ya, ini adanya varises esophagus, adanya splenomegali dengan penurunan hitung trombosit di bawah 100.000. Slides. Ya, ini yang Barcelona staging tadi. Jadi menggunakan beberapa variabel, di sini performance status, child book score, kemudian gambaran radiologinya, bagaimana ukuran tumor, adanya tumor yang multiple, adanya invasi di pembuluh darah, dan penyebaran ke sekitar kelenjar atau ekstrahepatik. Slides. Ya, jadi dari kriteria Barcelona tadi kita akan mendapatkan misalnya stadium 0, ini yang sangat dini, jadi performance statusnya masih bagus, child punya A, lesi soliter kurang dari 2 cm. Nah, ini biasanya dipertimbangkan masih mungkin untuk reseksi dan transplantasi, ya, jadi masih mungkin dipertimbangkan transplantasi.
Tapi ablasi dengan radiofrekuensi juga mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi RFA masih bisa juga dipertimbangkan pada stadium yang masih sangat dini. Sementara stadium A ini biasanya juga masih asimptomatik, performance statusnya masih cukup baik, child book-nya A sampai C dengan lesi soliter yang sudah lebih dari 2 cm atau mungkin sudah mulai ada gambaran multifokal sampai 3 lesi yang ukurannya kurang dari 3 cm. Nah, di sini biasanya masih dipertimbangkan mungkin untuk reseksi, untuk lesi yang tunggal. Kalau dia sudah lesi multiple, mungkin dipertimbangkan bila mungkin transplantasi. Dan kalau dia sudah ada komorbiditas, mungkin RFA. Slides. Kalau staging Barcelonanya sudah B, ini yang intermediate, kita lihat mungkin sudah ada multifokal ya penyakitnya, ada yang sudah mungkin ukurannya lebih dari 3 cm. Nah, ini bisa dilakukan transkateter arterial kemoembolisasi ya, TACE. Kemudian yang stadium C, ini yang advance, ini biasanya sudah simptomatik atau sudah ada invasif atau metastatik. Ini biasanya menggunakan berbagai macam terapi sistemik atau yang mungkin juga sekarang masih dalam studi, ya, masih trial, atau terapi paliatif lainnya. Sementara yang sudah stadium D ini biasanya yang sudah end stage, biasanya hanya simptomatik pengobatannya. Slides. Nah, kita uraikan sedikit lebih lanjut mengenai yang intermediate. Jadi biasanya TACE konvensional, standar perawatan bisa dengan drug eluting bid. Ini mungkin katanya mengurangi ya efek samping sistemik dari kemoterapi yang digunakan. Nah, yang mungkin ada catatan di sini kombinasi dengan agen sistemik seperti sorafenib, entah itu berurutan atau bersamaan, tidak memiliki dasar bukti klinis yang kuat, jadi tidak direkomendasikan. Sementara radioterapi itu bisa digunakan sebagai alternatif TACE untuk pasien yang menengah tadi atau lanjut yang tidak atau belum disertai jangkitan penyakitnya ekstrahepatik. Slide. Ya, ini sedikit mengenai TACE tadi, jadi embolisasi mengharapkan hambatan atau mengurangi suplai darah ke jaringan atau organ. Jadi dengan dikurangi atau diblok itu diharapkan sel-sel tumornya akan mati. Nah, bisa juga cara ini untuk mengirimkan obat-obat ke tumor, jadi kemoembolisasi. Jadi ini memang satu cara yang spesifik untuk pengobatan kanker hati. Slides. Nah, pada yang stadium lanjut itu biasanya kita lihat ya, dulu ada kemoterapi sistemik, doxorubicin dan sebagainya, itu ternyata tidak ada bukti yang bisa meningkatkan survival. Jadi sekarang tidak lagi direkomendasikan sebagai pengobatan standar. Ada yang menggunakan FOLFOX masih ya pada mungkin tempat atau daerah yang tidak dapat atau belum memiliki akses ke TKI, tapi juga hasilnya tidak begitu meyakinkan. Nah, sekarang untuk lini pertama itu yang mungkin sudah cukup lama itu dengan sorafenib. Ya, ini untuk yang lanjut atau yang menengah yang tidak memenuhi syarat lagi untuk terapi lokoregional. Kemudian sekarang akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ada lenvatinib. Nah, lenvatinib ini sudah terbukti non-inferior ya dibandingkan dengan
sorafenib. Jadi sekarang juga bisa dipertimbangkan sebagai lini terapi utama pada pasien dengan HCC lanjut yang masih memiliki performance status baik. Slides. Ya, ini mungkin sedikit sejarah bagaimana kita melihat perkembangan dari manajemen karsinoma hepatoseluler. Kalau lihat di sini ya, tadi bicara banyak mengenai staging Barcelona, itu dari tahun 1999. Nah, kemudian sorafenib itu first line pada tahun 2008. Ada staging lain, ini Hong Kong juga membuat staging. Kemudian mulai ada obat-obat baru dalam 5-6 tahun terakhir ini ya, termasuk lenvatinib, kemudian untuk lini kedua misalnya regorafenib, cabozantinib, ramucirumab, dan mungkin 2-3 tahun terakhir ada juga obat lini pertama menggunakan kombinasi bevacizumab dengan atezolizumab. Slides. Ya, jadi khusus untuk yang advance, kalau dilihat di sini, kita menggunakan terapi sistemik, dan memang dibandingkan dengan belasan tahun lalu yang menggunakan obat-obat kemoterapi, sekarang kita bisa mendapatkan survival yang cukup panjang dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi angka second line-nya misalnya bisa 13-15 bulan, yang lini ketiga 8 sampai 12 bulan ya. Ini untuk yang advanced stage. Slide. Nah, ini mungkin kita coba lihat beberapa guidelines. Ini dari NCCN ya. Jadi dia akan melihat apakah kasus yang unresectable masih dipertimbangkan untuk transplant atau tidak bisa ditransplant. Kemudian ada terapi lokoregional, ablasi, tadi seperti TACE dan sebagainya, atau clinical trial, atau terapi sistemik, atau akhirnya mungkin juga best supportive care. Slides. Ya, ini NCCN lagi, masih lihat di sini beberapa kemungkinan, misalnya opsi pada yang masih terbatas di hati, yang tidak bisa dioperasi, yang ada komorbiditas, itu opsi-opsinya seperti tadi disebutkan, sementara yang sudah metastatik, itu menggunakan obat-obat sistemik, atau masuk dalam clinical trial. Ya, ada obat lini 1, ada obat lini kedua, dan seterusnya. Slides. Ya, jadi yang first line itu sekarang mulai banyak digunakan, misalnya regimen yang kombinasi atezolizumab dengan bevacizumab. Rekomendasi lain untuk first line itu sorafenib, kemudian lenvatinib, kemudian bisa saja dipertimbangkan juga misalnya imunoterapi dengan nivolumab, atau yang seperti saya sampaikan tadi, pada tempat yang mungkin aksesnya tidak memungkinkan, masih ada yang memberikan kombinasi kemoterapi dengan oksaliplatin, Volvox. Sementara lini berikutnya, apabila gagal dengan lini yang pertama tadi, kita memiliki obat-obat seperti regorafenib, cabozantinib, ramucirumab, kemudian juga kalau belum digunakan sebelumnya lenvatinib atau sorafenib. Sedangkan pilihan lain menggunakan imunoterapi ya, kombinasi nivolumab dengan ipilimumab, atau imunoterapi dengan pembrolizumab ya, ini untuk yang child kelas A saja, atau hanya nivolumab tunggal
atau dengan dostarlimab. Ini belum ada mungkin di Indonesia. Slides. Ya, ini mungkin guidelines dari lainnya. Kalau dilihat di sini mungkin kurang lebih sama ya. Kita lihat yang stadium awal, kemudian yang intermediate, kemudian advance, di mana terapi sistemik ini untuk yang advance, dan best supportive care untuk yang sudah terminal. Slides. Ini dari ESMO, mungkin hampir sama pendekatannya. Ya, kembali yang dalam kotak itu adalah yang untuk yang sudah advance, itu atezo dengan bevacizumab, opsi lain dengan sorafenib, atau lenvatinib. Slides. Ya, jadi secara umum kita masih menggunakan stadium berdasarkan kriteria Barcelona, stage 0, A, B, C, D, dan yang banyak menggunakan obat-obat baru itu di stage C, jadi sorafenib, lenvatinib, regorafenib second line, kemudian cabozantinib second line, atau nivolumab second line. Ya, slide. Jadi mungkin sebagai kesimpulan, kita memang masih melihat hepatoseluler karsinoma ini menjadi satu penyebab morbiditas dan mortalitas di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, tapi satu cara utama untuk bisa mendapatkan hasil yang baik itu adalah dengan mencari pada stadium yang dini, pada kasus-kasus mungkin yang diduga memiliki faktor risiko tinggi. Sekarang kita banyak memiliki pilihan pengobatan dan memang masih ada studi atau penelitian yang masih berlangsung terhadap berbagai obat baru. Dan mungkin satu catatan dengan banyaknya masalah yang dihadapi, mulai dari diagnostik ya tadi memerlukan fasilitas lengkap, dan seterusnya sampai kepada pengobatan, maka pasien-pasien masih dianjurkan apabila mungkin itu dilakukan pengobatan atau penanganan di tempat yang memang memiliki fasilitas dan pengalaman cukup. Dan biasanya ya ini kembali ya tentunya di mana ada tim multidisiplin yang bisa bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya rasa ini slide saya yang terakhir. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Dr. Ronald atas paparannya yang jelas dan rinci dari mulai perkembangan diagnostik sampai ke perkembangan terapi dan peran dari terapi sistemik dan ada perkembangan terbaru dan obat-obat temuan baru. Dan moga-moga saja kita bisa menggunakan obat-obat ini pada waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat, dan kita bisa mendengar dari pembicara berikutnya. Saya silakan Dr. Andika Rahman, SPPD KOM, Finasim. Beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia, baik sebagai medical dokternya ataupun spesialis internisnya, dan kemudian beliau mendapatkan PhD degree-nya dari Universitas Indonesia, sekaligus juga berkolaborasi dengan Universitas Gießen dari Jerman, dan beliau adalah sekarang menjadi staf di RSCM dan juga di beberapa rumah sakit, termasuk juga beliau adalah sebagai ketua dari bidang pendidikan dan pengembangan pendidikan masyarakat di Prompedin. Nah, silakan Dr. Andika Rahman. Terima kasih Dr. Jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya
saya mengucapkan terima kasih uh, atas kesempatan ini ya buat PT Esai dan tentu buat Prohompedin untuk Jowi 27 ini. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah diutarakan oleh dari Dr. Ronald Hukom ya mengenai tadi ada salah satu pengobatan terapi untuk pasien-pasien dengan hepatocellular carcinoma yang unresectable. Saya tidak ada konflik interest dengan Esai dan obat-obat yang nanti akan dibicarakan ini adalah obat yang sudah masuk dalam BPOM. Tadi juga sudah dibicarakan dan dikemukakan oleh Dr. Ronald bahwa kanker hati ini menempati tempat yang keempat di Indonesia berdasarkan Globokan 2020, ya, dan tempat ketujuh di seluruh dunia. Dan satu yang membedakan antara kanker hati di Indonesia dengan di negara-negara lain adalah bahwa kebanyakan kanker hati di negara kita adalah etiologinya disebabkan oleh hepatitis B dan C, infeksi. Memang pada negara-negara berkembang yang lebih banyak, yang dominan, infeksi hepatitis B dan C merupakan penyebab utama terjadinya kanker hati ya dibandingkan dengan alkohol. Dan tentu sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, untuk kita memiliki banyak sekali obat-obatan baru yang berfungsi dalam menghambat terjadinya cross-talking maupun menghambat reseptor, ya, reseptor blocker, sehingga menghambat terjadinya proses proliferasi, kemudian angiogenesis, kemudian juga proses resistensi terhadap obat. Dan diantaranya adalah obat lenvatinib ya pada yang hari ini kita bicarakan untuk pasien dengan HCC. Teman-teman bisa melihat begitu banyak obat-obatan terapi target yang ada untuk untuk pasien dengan hepatocellular carcinoma. Tadi sudah ada bevacizumab yang fungsinya sebagai anti VEGF ya, menghambat terjadinya proses angiogenesis. Kita juga ada cabozantinib. Cabozantinib belum ada beredar di Indonesia, reseptornya yang dihambat. Kemudian ada sediranib, ini juga digunakan pada kasus-kasus dengan lung cancer, tapi juga belum beredar. Kemudian ada erlotinib, ini dipakai juga pada mereka dengan mutasi exon 19 dan 21 pada lung cancer. Ada everolimus sebagai mTOR inhibitor juga sudah digunakan dan ada di Indonesia untuk kasus-kasus dengan breast cancer dan kasus-kasus seperti soft tissue sarkom. Ada ipilimumab, ini belum ada di kita sebagai ICI ya, sebagai terapi imunoterapi. Kemudian yang lain ada ramucirumab anti reseptor VEGF ya. Kemudian juga ada regorafenib yang juga dipakai pada lung cancer. Kemudian juga ada sorafenib dan sunitinib yang memang sudah digunakan pada pasien-pasien dengan kanker hati sebagai penghambat reseptor VEGF dan juga platelet derived growth factor dan juga sebagai penghambat sekit dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan. Juga ada pembrolizumab, juga ada tremelimumab ya. Ini ngapalinnya bisa setahun ya. Karena begitu banyak jadi kadang-kadang kita suka lupa ya. Dan juga ada lenvatinib. Lenvatinib ini dia memiliki berbagai aktivitas terhadap reseptor VEGF, platelet derived, PDGFR, fibroblast growth factor, RET juga, kemudian SCFR atau sekit. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa mekanisme aksi daripada lenvatinib ini dia menghambat daripada retikuloendotelial, kemudian juga dia menghambat rearrange the ring transfection, kemudian jadi sebelum terjadi proses transfeksi ya, itu terjadi pada fase proliferasi, dia memiliki hambatan. Kemudian jadi tergolong sebagai small molecule sebenarnya ya. Jadi kalau ada tulisannya IP ya, IP ini adalah small molecule. Kemudian kalau MAP itu adalah monoclonal antibody. Dia juga menghambat KIT ya. Kemudian juga dia menghambat juga pada fibroblast growth factor dan sebagainya. Ya, ini cukup lengkap. Dia menghambat proses di binding di ATP ya, sehingga menghambat secara selektif ya powerhouse dari tumor dan juga memiliki kemampuan ya untuk kinase inhibitor sebagai untuk pada berbagai macam penyakit yang lain. Juga kita dengar sebagai sudah dalam clinical trial sudah selesai pada RCC juga sebagai kombinasi dengan imunoterapi ya. Kemudian
Izin sebentar nih, ada stop. Ya. Dan cara kerjanya tadi bahwa dia menghambat di reseptor VEGFR1, 2, dan 3, ya, termasuk dia pada reseptornya, pada ujung, ya. Jika dibandingkan dengan sorafenib dan regorafenib sebenarnya kurang lebih sama, namun lenvatinib ini memiliki juga efek hambatan terhadap fibroblast growth factor juga, yang menghambat proses angiogenesis. Selain itu, lenvatinib juga memiliki efek penghambatan terhadap tadi ya VEGF reseptor 1-3 dan 4, ya, yang berfungsi sebagai yang bertanggung jawab terhadap survival maupun pertumbuhan daripada HCC, sel HCC tadi. Ya. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya dia kombinasi dengan everolimus yang sudah digunakan pada RCC, juga digunakan dengan kombinasi dengan pembrolizumab, nivolumab pada pasien-pasien dengan RCC, dan juga pada pasien dengan microsatellite yang stable MSS, pasien-pasien dengan endometrial cancer yang advance. Ya. Kalau di Indonesia sendiri dia dipakai untuk pasien dengan tiroid, ya, yang refraktor dengan iodin, kemudian juga digunakan pada unresectable pada kasus HCC ini. Ada beberapa clinical trial yang digunakan untuk pasien-pasien dengan HCC, ada P1-2 yang berhubungan dengan lenvatinib tadi, ya, 12 mg yang digunakan untuk pada fase 2 clinical trial pada pasien dengan child AA dan child B. Ya, kemudian di fase 2 digunakan sebagai single arm open label pada pasien-pasien yang unresectable, ya, yang memerlukan terapi lokal saja. Ini pada pasien dengan HCC juga, ya, untuk dilihat time to progression-nya, kemudian median dan overall response rate-nya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pada penggunaan 12 mg ternyata cukup tinggi pada dosis 12 mg ini cukup tinggi pada pasien-pasien dengan solid tumor, ya, pada pasien solid tumor, jika dibandingkan dengan yang menerima 25 mg lenvatinib yang biru. Jadi karena itu dosis yang maksimal pada 24 jam, konsentrasi 24 jam dari 12 mg inilah yang digunakan untuk menentukan dosis yang utama untuk pasien-pasien dengan HCC tadi. Kemudian jika dibandingkan dengan sebentar nih, ya, jika dibandingkan dengan pasien dengan reduksi awal dan tanpa reduksi, sebenarnya dengan menggunakan lenvatinib dengan konsentrasi tadi 12 mg sebenarnya juga cukup baik, ya. Ini dapatkan konsentrasi yang tinggi juga pada berat badan yang antara dari 50 lebih sampai dengan 80. Dan pada lenvatinib konsentrasi minimum ini juga didapatkan pada mereka dengan reduksi dosis, juga mendapatkan konsentrasi yang cukup pada hari 15. Ini menunjukkan bahwa ya terdapat pasien yang mendapatkan reduksi atau yang withdrawal memiliki 62,4 sampai dengan 33,9 nanogram, ya. Jadi ini yang menjadi dasar diturunkan dosis, ya, ketika terjadi efek samping. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa berdasarkan berat badan dan dosis pada mereka dengan berat badan di bawah 60 kg diberikan 8 mg setiap hari dan 12 mg pada mereka dengan berat badan di atas 60 kg. Reflect trial ini merupakan pivotal study, ya, di Lancet, perbandingan antara sorafenib dengan lenvatinib sebagai terapi lini pertama pada HCC unresectable. Dan pada trial ini ya, kita hendak melihat dari PFS, TTP, ya, time to progression, kemudian juga overall response rate dan quality of life pasien-pasien yang menggunakan lenvatinib baik 8 maupun 12 mg. Dapat lihat di sini bahwa ini merupakan trial non-inferiority untuk melihat apakah
memang sorafenib lebih superior dibandingkan lenvatinib ataukah lenvatinib sendiri yang justru lebih tinggi. Ada penelitian ini kita lihat bahwa lenvatinib memiliki superioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian sorafenib. Ya, nanti kita lihat primary endpoint-nya overall response rate, ya, yang dilihat. Kemudian yang kedua obat lenvatinib lebih baikkah dibandingkan dengan sorafenib kalau dia ada di posisi sebelah kiri. Ya. Nah ini dia, kemudian berdasarkan hasil penelitian ini juga dibandingkan dengan obat-obat yang lain, ternyata lenvatinib memiliki respon yang cukup baik, ya, berdasarkan hazard ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan kombinasi sorafenib, erlotinib, linifarinib, kemudian dengan brifarinib, sirfenib, dan sebagainya, dibandingkan juga dengan sunitinib. Ya. Dan ini adalah karakteristik pasien-pasien yang mendapatkan lenvatinib dibanding dengan sorafenib. Kita dapatkan adanya perbedaan sampel dari lenvatinib maupun kelompok sorafenib, baik dari posisi maupun maksudnya berdasarkan ras, kemudian berat badan, tampilan, kemudian juga portal vein invasion, kemudian juga CALPO A dan B, serta berdasarkan stadium berdasarkan Barcelona Clinical Liver Cancer. Dan kita lihat di sini bahwa memang yang lebih banyak adalah pasien-pasien dengan hepatitis B, ya, dibandingkan dengan pasien hepatitis C, dan juga dibandingkan dengan pasien pengguna HCC karena alkohol. Ya, kita juga bisa melihat bahwa mereka dengan baseline AFP sama, ya, di bawah 200 maupun di atas 200, kurang lebih sama pada kedua kelompok. Ya, tidak jauh berbeda antara yang di bawah 200 maupun di atas 200 pada kelompok lenvatinib maupun sorafenib. Ya. Ini adalah gambarannya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa memang grafiknya hampir bertumpuk, ya, grafik pisang ini. Kita bisa melihat terdapat perbedaan bermakna kurang lebih 1,3 bulan antara mereka yang menggunakan lenvatinib dibandingkan dengan sorafenib untuk estimasi overall survival. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata yang menggunakan, ya, apakah tidak terdapat perbedaan, ya, antara ras, ya, antara ras Kaukasia maupun Asia, maupun juga bisa dilihat di sini bagaimana apakah etiologi daripada HCC karena hepatitis B maupun hepatitis C juga kurang lebih sama. Dan berdasarkan baseline daripada alpha fetoprotein, kita juga bisa melihat bahwa pasien-pasien yang mendapatkan lenvatinib dan sorafenib, ya, kurang lebih sama, dan didapatkan pada mereka yang dengan di bawah 200. Maaf, sebentar. Ya, jadi kita dapatkan median overall survival 13,6 bulan dibandingkan dengan 12,3 bulan. Ya, jika berdasarkan baseline AFP. Ya. Kemudian secara overall juga kita bisa melihat bahwa hazard ratio daripada lenvatinib dibandingkan sorafenib itu 0,92, dan juga dapat dilihat ternyata dengan AFP lebih dari 200 sampai dengan 200, ternyata median overall survivalnya juga lebih panjang pada mereka yang dengan penggunaan lenvatinib, ada kurang lebih sekitar 2,2 bulan. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa, ya, terdapat perbedaan tadi, ya, ini bermakna juga untuk secondary endpoint progression free survival. Jadi ada perbedaan kurang lebih sekitar 3,7 bulan untuk kemungkinan untuk muncul kembalinya, ya. Dan di subgroup analisis kita juga bisa melihat sekali lagi bahwa hepatitis B dan C, hepatitis C terutama, yang tidak ada perbedaan dalam etiologi, ya, untuk penggunaan lenvatinib ini sendiri. Ya. Kemudian juga jika dilihat untuk time to progression-nya itu lenvatinib lebih lama, ya, dibandingkan dengan sorafenib sekitar 5,2 bulan, ya. Ini bermakna. Kemudian juga untuk berdasarkan kriteria RECIST kita dapat melihat bahwa kurang lebih lenvatinib memberikan
persentase tumor pengecilan tumor yang lebih besar ya, dibandingkan dengan sorafenib. Dan berdasarkan refleks study tadi itu pada mereka yang dengan responder dibandingkan dengan non responder, kita dapatkan tetap pada mereka yang non responder lebih masih ada efek kurang lebih 11,4 bulan. Jika dibandingkan dengan yang responder, ada kurang lebih sekitar 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat perbedaan untuk overall survival. Nah, di samping itu juga kita juga melihat bahwa memang ada efek samping yang timbul akibat daripada mekanisme kerja daripada lenfatinib tadi sebagai inhibitor dari c-KIT, kemudian PDGFR, VFGR ya, sehingga menyebabkan terjadinya ada hipertensi, diare ya. Tetapi dibandingkan dengan sorafenib, diare tidak terlalu tinggi, kemudian tetapi juga menimbulkan keluhan penurunan berat badan dan mengurangi juga nafsu makan. Selain itu yang juga cukup berbeda terjadinya proteinuri pada pasien-pasien dengan lenfatinib. Jadi kemungkinan ada bengkak juga di kaki ya. Kemudian juga mengenai dose adjustment yang berhubungan dengan terjadinya beberapa efek samping tadi, termasuk proteinuri, hipertensi, fatigue, konstipasi dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa penurunannya cukup dapat dilakukan simpel dengan menurunkan dari 12 mg sehari, kemudian diturunkan menjadi 8 mg untuk yang di atas 60 tahun, jadi 60 kg. Sedangkan pada mereka dengan berat badan di bawah 60 dapat menggunakan 4 mg setiap hari ya, 4 mg sampai pada penurunan dosis ketiga dihentikan. Ya, sedangkan pada mereka di atas 60 dapat diberikan 4 mg dosis minimal. Ya. Dan selain itu juga tentu kita juga melihat berhubungan dengan quality of life ya pada pasien ini. Jadi kita bisa melihat efek-efek yang lain. Jadi mulai ada keluhan tentu pada pasien-pasien dengan advanced stage, mulai ada gangguan fungsi daripada organ-organ. Dan kita lihat di sini dibandingkan antara kedua obat tersebut ternyata memiliki efek daripada lenfatinib ini membuat perpanjang terjadinya penurunan dari fungsi-fungsi organ. Demikian pula dengan nyeri ya, dengan nyeri. Kemudian yang ketiga di kolom kotak juga diare ya, serta masalah nutrisi dan body image. Tentu kita tahu pada pasien-pasien dengan HCC pada end stage kita dapatkan keluhan yang kuning, kemudian juga lemas, asites dan sebagainya. Ya. Ini adalah perbedaan perbandingan antara lenfatinib dan sorafenib. Dan kesimpulan pada refleks tadi ini kita dapatkan bahwa daripada si lenfatinib tadi dibandingkan dengan sorafenib untuk overall survival terdapat perbedaan sekitar 1,3 bulan untuk overall survival. Ya. Kemudian juga terdapat perbedaan tadi sudah disampaikan pada progression-free survival, time to progression dan overall response rate yang lebih baik pada lenfatinib, termasuk dalam hal ini efek samping dan peningkatan quality of life jika dibandingkan antara lenfatinib dan sorafenib. Dan tentu setiap obat-obatan juga ada efek samping dan safety profile daripada lenfatinib dan sorafenib ini nampaknya sama, namun yang perlu kita ketahui dan digarisbawahi terjadinya proteinuri pada lenfatinib ini juga perlu menjadi perhatian ya, dan hipertensi juga. Dan berdasarkan hasil tersebut lenfatinib memang dapat menjadi terapi potensial ya, opsi yang cukup baik untuk kasus-kasus dengan advance hepatocellular carcinoma. Ini juga sebelum terakhir ini ada penelitian yang membandingkan ya pada pasien-pasien dengan intermediate stage untuk melihat jika dibandingkan dengan pemberian TACE. Tadi Dr. Ronald juga sudah mengutarakan juga masalah TACE ya. Ini membandingkan antara penggunaan lenfatinib juga dibandingkan dengan penggunaan transarterial kemoembolisasi ya pada pasien-pasien dengan stadium menengah ya atau yaitu pasien dengan CHAPUK A, kemudian dengan penurunan fungsi hati dan ada beban tumor. Ini dilihat dari 7 kriteria tadi. Ya, kita bisa melihat ada perubahan fungsi hati ya. Dan pada kelompok TACE skor albumin bilirubin secara signifikan ini memburuk di akhir pengobatan ya, makin jelek jika dibandingkan dengan awal pengobatan.
Nah, sedangkan pada kelompok pemberian lenvatinib sendiri, skor albumin bilirubin bertahan hingga akhir pengobatan, ya tetap 2,61. Dan jika dilihat di sini terdapat perbedaan bermakna, ya masalah objective response rate, ya gabungan antara ya complete response dan partial response dan stable disease jika dibandingkan antara lenvatinib dengan TACE. Dan durasi daripada stable disease itu ya pada terjadi pada ya pada mereka dengan yang progressive disease terjadi pada kasus-kasus dengan TACE, sedangkan pada pasien yang lain hanya 2 yang tidak bisa dievaluasi. Sedangkan pada pasien yang sisa dari lenvatinib ini 7-nya mengalami stable disease kurang lebih sampai 6 bulan. Ya. Ini efficacy dan safety-nya kita bisa lihat progression-free survival pada kedua kelompok dengan CHALPUK A, kemudian setelah di matching kita bisa melihat didapatkan perbedaan ya antara kelompok yang diobati dengan lenvatinib maupun yang diberikan TACE. Ya, jika dilihat dalam 16 bulan ya dengan hazard ratio 0,19. Jadi masih memang lebih jelas dari gambar ini kita bisa melihat masih perbaikan didapat pada penggunaan lenvatinib. Dan juga overall survival juga kita bisa lihat di sini secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan kelompok TACE ya 37,9 banding dengan 21,3 bulan. Sehingga kesimpulannya ini merupakan studi proof ya menunjukkan bahwa pada pasien dengan intermediate risk HCC dengan nodul yang besar, multinodular, ya, dapat diberikan lenvatinib karena lenvatinib memberikan overall survival yang lebih baik. Ya. Tadi kita bisa lihat perbedaannya dan progression-free survival yang lebih baik serta mempertahankan fungsi hati berdasarkan albumin bilirubin rasio. Dan lenvatinib mungkin merupakan terapi lini pertama yang disukai daripada pemberian TACE ya pada kasus-kasus kanker sel hati yang intermediate ya yang besar ya multifokal. Dan studi ini mengkonfirmasi bahwa uji acak prospektif ini dilakukan untuk memenuhi unmet need. Jadi karena memang tidak ada pengobatan lain yang lebih baik dan menetapkan bahwa pemberian lenvatinib sebagai standar perawatan baru ya sebagai first line kasus-kasus HCC pada stadium menengah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika Rahmat atas penjelasannya yang sangat informatif sekali, terutama peran dari obat ini yang dibuktikan dengan studi-studi baik dari tadi reflect study, trial study ataupun yang proof on concept study yang tadi termasuk yang tadi yang stadium intermediate. Kita punya waktu untuk diskusi harusnya 11.20 namun karena tadi terlambat maka saya akan teruskan sampai 11.30 dan masih ada waktu 20 menit dan sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau kita lihat ini silakan yang menjawab Dr. Andika atau Dr. Ronald ya. Yang pertama adalah mohon izin bertanya anonimus ini, apakah imunoterapi seperti atezolizumab ini dan nivolumab ini sudah rutin digunakan Indonesia dan bagaimana penggunaan imunoterapi untuk penanganan HCC Indonesia? Terima kasih. Silakan pada Dr. Andika maupun Dr. Ronald, silakan. Karena topiknya di luar lenvatinib, tapi terkait dengan penggunaan imunoterapi. Silakan dari komentar dari Dr. Andika, kemudian Dr. Ronald, silakan komentarnya. Izin dok, saya jawab dulu ya dok. Jadi yang pertama memang studinya ada di Keynote 224 dan 240 penggunaan pembrolizumab dengan pembrolizumab plus dengan lenvatinib sendiri ya, atau nivolumab dengan lenvatinib sendiri. Jadi memang sebenarnya hasilnya juga cukup baik, cukup bagus. Namun memang perlu diperhatikan bahwa terjadinya hepatotoksisitas itu yang perlu dilihat. Juga terjadi peningkatan SGPT. Ya, kemudian juga yang kedua dari di real study, kebetulan saya sudah menggunakan dua obat ini, pembrolizumab dengan pembro dan lenvatinib sendiri. Memang kebanyakan kita mesti reduksi dosis ya karena efek samping elektrodisestesianya itu juga cukup tinggi. Ya, jadi mungkin yang 12 mg kita bisa dengan 8 mg.
Eh, Satu dok. Kemudian yang kedua, yang saya lupa studinya nomor berapa, yang atezolizumab juga untuk HCC, tetapi tidak dengan lenvatinib, tetapi dengan menggunakan bevacizumab sendiri sebenarnya. Ya, memang sekali lagi studi-studi ini bukan belum menjadi first line, ya first line sebagai pada pasien-pasien dengan HCC. Ini kan dok. Baik, silakan Dr. Ronald ada tambahan, silakan. Ya, baik. Ya, ini saya sebentar mengecek ada beberapa studi memang yang menggunakan misalnya nivolumab itu juga ada CheckMate 040. Ini malah digunakan juga dengan kombinasi jadi nivolumab dengan ipilimumab pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan atau gagal sorafenib, jadi sebagai terapi lini kedua ya yang masih memiliki performance status yang baik. Nah, tapi juga ada CheckMate 9 DW, ini nivolumab dengan ipilimumab dibandingkan dengan sorafenib atau lenvatinib sebagai terapi lini pertama ya. Jadi memang ada studinya. Nah, kemudian yang atezolizumab itu ada studi Cosmic 312 itu cabozantinib dengan atezolizumab dibandingkan dengan sorafenib. Nah, cabozantinib dalam kombinasi dengan atezolizumab ini tampaknya memiliki sedikit kelebihan dalam hal progression free survival. Jadi sorafenib itu mungkin 4,2 bulan, yang kombinasi cabo dengan atezolizumab itu memang 6,8 bulan. Jadi ada beda sekitar 2,6 bulan. Studinya masih berlangsung. Nah, tapi median overall survival-nya sampai bulan ke-18 kelihatannya tidak begitu banyak berbeda. Jadi sorafenib tunggal atau atezo dengan cabozantinib itu tidak banyak berbeda secara bermakna. Kemudian mungkin ada lagi tadi ya, mungkin sudah disebut Keynote 524, itu lenvatinib dengan pembro dalam kombinasi. Jadi kasus yang unresectable atau yang dianggap masih memiliki performance status baik dan belum mendapat terapi sebelumnya, itu bisa mendapat lenva dalam kombinasi dengan pembro. Nah, tapi juga ini sementara ini masih berlangsung, disebut mediannya sejauh ini sudah lebih dari 20 bulan untuk overall survival, jadi kelihatannya memang cukup baik. Jadi ada banyak memang studi-studi yang melihat kemungkinan penggunaan imunoterapi dalam kombinasi dengan TKI atau dalam terapi tunggal untuk HCC ini ya. Memang seperti tadi disebutkan, ya kita masih mungkin perlu menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat apakah obat-obat ini memang sudah bisa digunakan sebagai terapi standar. Mungkin itu saja tambahan saya, Dr. Jumhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ronald dan Dr. Andika. Mungkin pertanyaannya bisa saya tambahkan informasi mengenai kondisi Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa yang pasti lenvatinib sudah di-approve di Badan POM, baik untuk indikasi hepatocellular carcinoma maupun thyroid carcinoma, dan kemudian sedang kalau yang untuk tiroid, mungkin Dr. Ronald ingat dulu sudah dimasukkan ke Fornas juga, namun sedang negosiasi. Sedangkan lenvatinib saya kira sudah akan dimasukkan ke Fornas. Tapi dua-duanya di BPOM indikasinya sudah di-approve, terutama lenvatinib untuk HCC. Nah, yang berikutnya sorafenib sejak lama sudah masuk, sudah di-approve oleh BPOM, namun perjuangannya di Fornas untuk masuk ke dalam hepatologi ini sudah hampir dari 2012, mungkin sudah 10 tahun ya, terbentur negosiasi harga. Nah, berikutnya
mengenai pembrolizumab sudah Indonesia, ya. Kemudian juga yang atezolizumab sudah Indonesia, ya. Untuk pembrolizumab indikasi di ACC saya lupa apakah sudah di approve apa belum, namun demikian belum di launch, ya. Namun demikian devalumab ini sudah ada obatnya Indonesia, tapi indikasi untuk kanker paru, bukan untuk hepatocellular carcinoma. Nah, sedangkan ipilimumab ini belum ada di Indonesia, ya. Namun demikian tadi devalumab bisa dikombinasi dengan ipilimumab atau hanya diberikan sendiri, namun belum ada approval dari BPOM. Jadi kalau kita lihat, atezolizumab juga dulu pernah diajukan untuk dikombinasi dengan bevacizumab, ya. Namun pada saat itu dimintakan datanya, dan kalau Anda salah sih sekarang sudah di-approve, namun demikian tentu dengan kehati-hatian. Oleh karena apa? Karena adanya anti-angiogenesis yang diberikan, yaitu bevacizumab, yang kita tahu bahwa hepatocellular carcinoma ini akan memberikan komplikasi, terutama di daerah gastropati, perdarahan, atau ada varises segala macam, dan perlukaan. Dan itu yang bertanyakan mengenai bagaimana dengan pemberian sebagai anti-angiogenesisnya untuk bevacizumab tersebut. Dan ini tentu harus diberikan dengan kehati-hatian sekali kalau dikomunikasikan ini, sehingga kalau kita bisa disimpulkan pada saat ini yang sudah ada approval dari BPOM adalah yang pertama tadi sorafenib, dan kemudian yang kedua adalah lenvatinib. Dan lenvatinib tadi sudah dengan studi-studinya yang tadi diajukan oleh Dr. Andika memberikan manfaat dan memberikan juga safety yang manfaatnya lebih baik daripada pendampingnya, dan kemudian kompetitornya, tapi dalam hal safety-nya sama. Namun demikian mungkin satu hal juga yang harus diperhatikan dari lenvatinib ini sama dengan yang lain, anti-EGFR dan semacam juga. Kita lihat bahwa lenvatinib juga termasuk dalamnya mekanisme kerjanya di berbagai macam pathway, dan salah satunya harus diperhatikan adalah bukan tadi efek samping yang dijelaskan oleh Dr. Andika, tapi juga efek samping yang real world, ya. Di salah satu real world-nya adalah masalah dengan adanya gangguan di saluran di lambung. Jadi hati-hati untuk selalu monitor dan adjust dosisnya kalau ada gangguan di lambung, jangan sampai terjadi komplikasi yang tidak diharapkan dari kelainan lambung, ya. Jadi fokus belum datanya ada secara real world, namun demikian belum kita angkat, tapi nanti akan kita angkat karena jangan sampai hasil yang akan dicapai oleh lenvatinib ini terhalang oleh karena efek sampingnya. Saya kira itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, silakan Dokter Ruth, ada pertanyaan yang kedua ditayangkan. Efek samping tersering harus diwaspadai dan bagaimana monitoring penggunaan lenvatinib. Tadi saya mungkin sudah saya jelaskan, dan bagaimana selama pemberian lenvatinib nanti Dokter Andika, dan bagaimana pengalaman Dokter Ronald Andika menangani pasien-pasien HCC minimal BCLCC setting BPJS yang membutuhkan terapi sistemik. Apakah pilihan terapi yang memungkinkan dan bagaimana responnya? Apa sebaiknya best supportive care saja? Terima kasih. Silakan Dokter Andika dulu, dan kemudian Dr. Ronald. Silakan. Ya, terima kasih Dok. Ya Dok, jadi memang efek samping kalau reward, kebetulan pasien saya nggak banyak ya, HCC saya ada 3 atau 4 yang menggunakan kombinasi. Kemudian juga pada pasien RCC, saya menggunakan pembrolizumab dengan dengan lenvatinib ini. Jadi efek samping yang paling yang banyak terjadi adalah hipertensi. 1 protein uri, kemudian 1 pasien saya dengan RCC itu terjadi AF, ya. AF tapi normorespon. Kemudian tetapi ini yang tidak bisa kita tidak bisa mengetahui penyebabnya, karena ketika dihentikan, maksudnya apakah karena si lenvatinib sendiri atau karena pembrolizumab. Ketika dihentikan lenvatinib membaik, perbaikan, namun kemudian AF-nya kemudian muncul kembali sampai akhirnya kita berhentikan. Pada pemeriksaan MRI kardiak kita nggak menemukan adanya fokus fibrosis. Jadi memang non anatomikal, jadi fungsional. Jadi itu yang pernah terjadi. Dan kemudian hipertensi Dok yang pernah terjadi juga. Kemudian juga
kebetulan ada pasien yang menggunakan apa namanya juga keluhan-keluhan yang muncul adalah bengkak di kedua kaki. Itu yang paling sering kita maksud saya dapatkan. Nah, berapa lama kita bisa memberikan lenvatinib? Tentu teman-teman sekalian, karena obat ini juga cukup mahal. Tentu kalau saya prinsipnya harus memberitahu sampai overall survival sekitar 13 bulan. Jadi harus siap uangnya sampai 13 bulan. Kalau tidak, mungkin perlu mencari yang lain. Permasalahannya adalah lenvatinib ini, kalau tidak salah, mohon koreksi, dia di cover oleh apa namanya, tidak di cover BPJS, tetapi di cover oleh InHealth, ya, InHealth dan asuransi yang lain, jadi bisa. Tetapi kalau untuk BPJS, saya pikir mungkin terpaksa harus best supportive care saja, pemberian kemoterapi yang lain, seperti dengan menggunakan antrasiklin regimen misalnya, ya, ternyata efek sampingnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh pasien. Karena itu untuk yang HCC mungkin dari BPJS tidak ada pengobatan yang bisa diberikan. Demikian Dr. Johana. Sambil menunggu, satu lagi. Mungkin Dr. Nas, ya. Maaf, Dr. Nas selagi di Fornas mungkin Anda bisa nambahkan betapa sih perjuangan kita untuk yang sorafenib dan kemudian nanti juga lenvatinib ini memungkinkan ya untuk di cover oleh BPJS, Dr. Nas. Ya, baik. Terima kasih Dr. Jum. Memang mungkin saya mulai dulu ya. Seingat saya memang untuk pertanyaan yang kedua ini, yang stage C yang sudah lanjut itu sejauh ini memang yang di-approve untuk lini pertama yang stage 3 ini, C ini adalah hanya sorafenib. Obat-obat lain untuk yang stage 3 ini memang belum. Jadi ya, atau dibicarakan dengan pasien apakah masih mau mendapat obat, dalam hal ini sorafenib, atau sudah best supportive care saja. Nah, kemudian memang tadi yang ditanyakan Dr. Jumhana mengenai BPJS, ya memang benar masalah yang kita hadapi selalu dengan BPJS tentunya terkait bukan hanya mengenai hasil studi atau efektivitas obat, tapi biasanya tuh nanti lebih mengarah ke pembiayaan. Nah, dalam beberapa kali memang pembicaraan dengan BPJS, ujung-ujungnya memang mengenai pembiayaan ini tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Memang kita beberapa kali juga mengingatkan bahwa kan ada kanker-kanker yang memang misalnya jumlahnya tidak banyak ya. Contohnya misalnya ya kanker ginjal itu mungkin baru tahun 2021 kemarin disetujui untuk mendapat kalau nggak salah pazopanib. Ya, sebelumnya kanker ginjal tuh nggak ada obatnya di BPJS. Nah, sama nih sekarang dengan kanker hati. Seperti disebut tadi ya, kita ditanyakan nih mengenai pembiayaan, kemudian orang di BPJS itu kan latar belakangnya banyak ya, bukan hanya klinisi, tapi juga ada ahli farmakologi, kemudian ada mungkin dokter manajemen yang memang sering menanyakan, aduh kalau bedanya cuma 3 bulan untuk apa? Ya, walaupun secara statistik itu bermakna, tapi 3 bulan menurut mereka atau cukup banyak di antara mereka itu mungkin tidak bermakna lah untuk ditanggung oleh BPJS. Jadi memang tugas kita selalu adalah meyakinkan ini kepada teman-teman yang menentukan mengenai obat-obat dalam Fornas, adalah selalu mengingatkan bahwa ini ada obat yang memang tidak ada penggantinya, kemudian ya harus diingat bahwa tidak semua itu dari jenis kanker yang mungkin ya pemakaiannya akan banyak. Dan mungkin yang terakhir yang selalu juga sampai sekarang belum berhasil, itu kita udah berulang kali menyatakan kenapa nggak ada audit. Ya, coba diaudit dulu untuk lihat
gimana sih pemakaian pola rumah sakit atau dokter-dokter ini dalam memberikan obat-obat yang dikatakan mahal ini ya, bukan hanya untuk kanker hati tapi juga untuk kanker yang ya terutama kanker-kanker yang sering nih, kanker paru, kanker payudara, mungkin kanker ginekologi, kanker kolorektal. Nah, tapi entah kenapa sampai sekarang belum pernah itu bisa dilakukan audit ya, udah tahun ke-8. Jadi ya memang itu selalu masalah yang kita hadapi dengan BPJS. Ya, kami selalu kalau rapat mengingatkan kembali, jadi ya kita harap satu saat akan cukup bisa diterima. Saya tidak tahu dengan direksi BPJS ini kan baru ganti, jadi apakah dengan direksi yang baru akan lebih baik kondisinya, lebih mudah untuk kita meyakinkan bahwa ada obat-obat yang memang untuk kanker tertentu itu diperlukan, dan jangan hanya melihat dari segi pembiayaan, karena ya seperti tadi disebut, kalau misalnya di in-health bisa, kenapa di BPJS sulit sekali ya. Jadi ya yang harus diingat ya, kita ini misalnya para dokter tuh kan banyak yang hanya ditanggung BPJS tuh. Teman-teman saya puskesmas itu ada teman saya kolon itu ditanggung hanya dengan BPJS dan ya sangat terbatas pilihan pengobatannya, padahal pengabdiannya di puskesmas itu lebih dari 20 tahun. Itu saja, Dokter Jum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi BPJS adalah juru bayar yang seharusnya memberikan tadi yang kata Dr. Ronald, negosiasi itu di Fornas ada timnya untuk negosiasi harga, mungkin farmasi tahu, dan kemudian nanti di dalam dimasukkan ke dalam sistem jaminan, di dalam sistem pembiayaan jaminan kesehatan nasional, di mana ada paket-paket. Nah, paket ini yang sudah kita buat, tapi ternyata juru bayar si BPJS nggak mau bayar ya. Sekarang salah satunya adalah yang nggak mau dibayarin datang dari diskusi dengan radiologi mengatakan bahwa TACE itu ada, padahal cuma Dr. Ruby sama Mas Iswatin, BPJS nggak mau bayarin. Kenapa? Karena nggak ada PKK-nya, nggak ada bukti bahwa apa manfaatnya, sehingga kita akan kerjasama dengan radiologi sama-sama apakah memang ada bukti ilmiahnya nggak. Jadi kita buat PKK atau PNPK untuk yang prosedur untuk yang TACE tadi untuk kemoterapinya, entah Dr. Ruby Iswatin. Nah, yang berikutnya adalah mengenai Nexavar atau sorafenib ini negosiasinya bukan di BPJS tapi alotnya di untuk yang e-katalog tadi ya. Dan sampai saat ini saya tanya lagi udah 10 tahun masih juga ibaratnya tuh negosiasi harganya tuh ditekan, kalau nggak salah berapa persen sih Dr. Ronald, kalau nggak salah sih harganya yang diminta adalah 10% dari harga normal gitu. Nah itu kan ibaratnya sama dengan gulung-gulung tikar. Namun demikian ada harapan baru dari Kementerian Kesehatan yang baru ini. Jadi dalam rangka medical tourism yang dituju adalah bukan orang turis dari luar ke Indonesia berobat sini, tapi orang Indonesia yang berobat keluar, bagaimana caranya supaya tidak membeli obat entah termasuk lenvatinib ini di Singapura atau di Malaysia yang notabene di sini udah ada, obatnya ada juga dan lebih murah. Namun demikian kalau negosiasinya tidak bisa, maka dimasukkan ke dalam partnership-nya, bentuknya adalah iur biaya. Jadi berapa dari Fornas yang akan membiayai dari P2JK-nya, dari JKN-nya, berapa dari farmasi dan berapa dari pasiennya. Karena apa? Dasarnya pasiennya diminta untuk pasien BPJS. Cuman masalahnya kalau dulu kita begitu ada iur biaya, maka kalau kita obatnya misalnya docetaxel atau siklosamid dicampur dengan obat pertuzumab misalnya ataupun trastuzumab yang udah keluarin, maka begitu dicampur dikombinasi maka si BPJS nggak mau bayarin tuh yang obat yang docetaxel. Nah, kalau ke depan itu tidak ada lagi istilah penolakan karena adanya obat yang kita tambahkan obat yang tidak masuk Fornas. Nah itu memang kita dimintakan lewat pabrik untuk mengajukan mana yang masuk ke dalam program iur biaya. Nah saya kira ke depan entah Nexavar, entah
lenfima, lenvatinib ini andai kata belum, kita bisa masukkan pada biaya supaya pasien-pasien BPJS ini juga bisa mendapatkan manfaatnya tanpa harus kehilangan haknya. Demikian dari pertanyaan kedua. Yang ketiga, silakan terakhir mungkin ya. Dok, waktunya boleh dilanjutkan sampai selesai, dokter. Ya, pertanyaan 3 ya, silakan pertanyaan 3. Ada 4 pertanyaan lagi, dokter, punten. Iya. Apa nih? Pertanyaan 3 apa nih? Terima kasih untuk para kriteria pasien untuk penilaian lenfima, lenfima ya, lenvatinib. Bagaimana dengan pasien lansia? Silakan dokter Andika, boleh nggak lansia minum obat ini? Ya. Boleh dok. Jadi dari penelitian yang trial yang tadi juga bahwa pada pasien dengan usia di bawah maupun di atas 65 tidak ada perbedaan bermakna. Namun yang perlu saya garis bawahi bahwa kejadian time to hypertension event itu pada pasien-pasien dengan pada pasien-pasien geriatri ini lebih cepat terjadi, antara 2 sampai 3 hari itu sudah mulai terjadi. Jadi kita perlu lihat hipertensi ini tidak selalu harus bahwa dia di atas 140/90, tetapi ada perubahan tensi dari yang sebelumnya tensinya yang rendah kemudian ke tinggi, itu juga merupakan salah satu masuk dalam kriteria peningkatan tekanan darah. Yang pertama, yang kedua juga tadi sekali lagi terjadinya protein uri dok. Jadi kadang-kadang berbusa dan bengkak di kaki, gitu. Itu tidak harus adalah penghentian penghentian daripada lenvatinib. Yang ketiga yang saya dapatkan sekali lagi elektrodiestesia itu pada ya tidak banyak memang dan tidak seberat hand and foot syndrome yang terjadi pada pemberian kapasitabin. Dan ini bisa dikurangi juga dengan menggunakan kombinasi antara urea dan steroid tadi. Steroid kita bisa pakai super beta steroid ya dok. Kemudian jadi itu dok untuk pasien-pasien lansia. Dan seperti apa pasien yang cocok tadi pada HCC tentu pasien-pasien yang childnya child B ya, B, C atau yang intermediate kita juga bisa berikan gitu dokter. Ya, tentu pemantauannya jangan lupa SGT-SGPT ini dilihat, albumin, bilirubin juga perlu dilihat. Meskipun dari hasil clinical trial yang membandingkan antara TACE dan lenvatinib tadi didapatkan bahwa terdapat kestabilan rasio albumin bilirubin, tetapi tetap saja harus dicek. Demikian dokter, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa bukannya dengan terapi target ini lebih aman daripada terapi sistemik kemoterapi, tapi justru kalau saya lihat ini mungkin dari SI nanti ada direktorinya, maka efek samping yang ada di direktori, adverse events, warning, segala macam itu jauh lebih banyak daripada studi-studi pivotal yang tadi ya. Jadi tolong dilihat apa direktorinya, kemudian kita lihat bikin semacam tabelnya apa saja. Nah, pasien diajak bekerja sama ya untuk menilai mana efek sampingnya, karena dengan bekerja sama pasien merasa lebih secure sehingga lebih aman. Dan terus terang aja saya tidak tahu dari SI ada enggak seperti kayak oncology nurse-nya. Kalau di Nexavar itu mereka punya oncology nurse, di mana kalau ada efek samping apa-apa maka si pasiennya kontaknya adalah ke oncology nurse, dan kemudian oncology akan memberikan selama dia masih bisa menangani bagaimana harus apa dia beritahukan, tapi kalau enggak dia lapor ke dokternya. Itu yang harus dikembangkan supaya pasien masa secure. Dan pasien sendiri tadi dalam hal saya lihat salah satu slide dari dokter Andika bahwa masih dimungkinkan dosisnya di-adjust sampai bukan 12, bukan 8, malah sampai 4 mg dan sampai kemudian alternating day. Jadi minum hari ini, minum hari ini enggak. Dan mungkin pertanyaan kepada Dr. Andika, masih ada manfaatnya sih 4 mg hari ini, minum hari ini, hari besok on off gimana Dr. Andika? Ya dok, tadi dari penelitian itu ternyata pada yang reduced dose tetap memberikan konsentrasi yang 15 hari yang sama dok masih. Iya, oke. Okay. Gitu. Dan baik, saya kira jadi itulah salah satunya lansia lebih banyak efek sampingnya, sehingga penggunaannya kalau saya usul sih karena dia tadi dengan dosis yang daily dan kemudian ada 8 dan 12, mungkin kita ada yang 4 mg juga, kita kalau saya sih rekomendasikan tengah-tengah dulu ya, 8
Atau kalau ada pasien keluhannya atau sebelum diberikan pengobatan ada kita tahu bahwa sirosis hati dengan hepatitis memang akan menimbulkan gastropati, semacam akan menimbulkan efek samping. Nah, sehingga pengobatannya disertai dengan Nexium apa tuh isinya? Yang Esomeprazol, dosisnya Dok. Ayo, Dok. Prazol dosisnya tinggi dikombinasikan Esomeprazol. dengan begitu pasien bisa mentolerir obat sampai 8 mg. Kalau enggak, maka pasien akan berhenti. Nah, begitu pasien berhenti susah untuk mengobati, sehingga kita obati dengan dosis yang menengah dulu, bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Kalau masih terasa bisa diturunkan 4 mg. Kalau masih terasa efek sampingnya walaupun sudah dapat Nexium, bisa di alternating on off. Jadi individual sekali, dan pada lansia saya kira faktor-faktor toleransi penggunaan obat ini lebih diutamakan supaya mereka bisa tetap mau dan jangan memaksakan, dan kemudian ajak kerjasama dan mereka itu mengenai efek samping ini, efek samping itu, sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Bahkan karena saya katakan ini ada loh efek samping dari salah satunya. Kalau Anda lihat, mungkin maaf ini saya, Anda bisa lihat di real world-nya ada yang sampai perforasi lambung berapa persen, berapa orang, dan itulah harus dihati-hati bahwa begitu ada nyeri ulu hati, maka langsung konsultasi gastroenterologi di endoskopi akan terlihat apakah bisa diteruskan apa enggak. Jadi kerjasama dengan gastroenterologi akan memberikan pengobatannya yang dengan tingkat keamanan yang sangat disukai oleh pasien. Karena apa? Karena pasien merasakan apapun yang ditulis efek samping sampai hoarse, sampai suaranya diserak segala macam itu akan ada, bisa sampai yes-nya. Jadi Anda kerjasama dengan pasien dan dengan on-call nurse ini sangat penting sekali untuk supaya keberhasilan pengobatan kita ini bisa dialami oleh pasien. Berikutnya, terima kasih Dok Andika. Berikutnya ya, Dok, boleh bertambah satu lagi, Dok? Sedikit, Dok. silakan ya. Ya, Dok, ini karena hebatnya memang obat ini dia protein bandingnya 97-99%. Dan kerjanya itu dari mulai satu jam sampai 4 jam. Jadi memang efeknya itu langsung terjadi. Dan dia juga bekerja di CYP3A. Jadi memang interaksi dengan obat-obatan yang kerja di hati ini juga cukup besar, Dok. Seperti golongan misalnya statin, kemudian juga clopidogrel juga. Jadi perlu hati-hati. Yang terakhir saya dapatkan pasien itu, Dok, dengan prolong QT. Kita juga pernah dapatkan, Dok. Jadi itu aja perlu di hati-hatian, terutama pada orang geriatri. Meskipun penelitian tadi tidak ada perbedaan, maksudnya keamanan, safety-nya, Dok. Ya, oke. Ini Dr. Andika terus ini kapan di stop nih? Apakah ya cuma 2, Dok. Cuma 2, kalau nggak efek samping banyak, kalau nggak ya efektivitasnya sampai 13 bulan itu, Dok. Oke. Salah satu mungkin yang sering perhatikan adalah ada gejala seperti encephalopati ya. Jadi karena leukoencephalopati itu baik pada Nexavar ataupun regorafenib, bahkan Lenvimab, pasien seperti disorientasi waktu, saya pikir itu ada suatu metakotak, tapi ternyata enggak. Dan kemudian Anda bisa periksa untuk bahwa memang ada peningkatan dari encephalopati itu kadar darah Amonia, Dok, amonia. Amonianya akan tinggi. Ya, itu pas khas tipikalnya adalah amonianya lebih dari 100, normalnya kan 100, lebih dari 90, 220 ya akan terjadi agitasi segala macam bla bla bla. Jadi kemudian kalau kita obati dengan obat-obat yang termasuk di dalamnya bukan Inovagen tapi ada yang terbaru tuh apa sih Dr. Dimas tuh kita waktu itu beliin, dan kemudian pasiennya akan kembali lagi amoniaknya, darahnya turun lagi dan normal lagi. Jadi kondisi itu jangan disamakan dengan encephalopati, tapi itu adalah salah satu gejala efek samping yang biasanya timbul setelah setahun. Dan mungkin jangan lupa juga ada interaksi obat yang lain yang bisa menyebabkan induksi. Jadi interaksi obat yang misalnya kata Andika tadi, butuh hati-hati obat apa. Nah, supaya kita bisa memanjangkan usia dengan kualitas hidup yang baik. Oke, berikutnya nih Dr. Andika, kombinasi ICIS dengan LEV4 ini pada episode bagaimana untuk mengingat sampingnya terhadap risiko darah yang tinggi. Silakan.
ICIS singkatan apa nih? Oh, itu dok, apa imunoterapi dok? Saya lupa, Imun inhibitor checkpoint itu, inhibitor, Dok. imun Apa? checkpoint inhibitor, ya. Oh, Imun namanya checkpoint insibitornya inhibitor, Imun Dok. checkpoint, imuncek nama insibitor. nama lain dari imunoterapi dok. Oh, seperti Jadi memang tadi sudah dikemukakan, inhibitor. Ya. ya sudah, kombinasi atezo. Kalau untuk HCC atezo ada dengan bevacizumab, kemudian juga dengan tadi ada mTOR inhibitor dok ya, kombinasi dengan everolimus, maksud saya everolimus dengan lenvatinib, kemudian ada nivolumab dengan lenvatinib, kemudian ada pembrolizumab dengan lenvatinib dok. Kurang lebih hasilnya untuk yang ICIS tadi ya, imunoterapi kurang lebih hampir sama dok. Gitu. Namun sekali lagi tentu efek samping saja tadi yang perlu dilihat, dan keluhan-keluhan yang muncul yang paling sering adalah karena terdapat toksisitas skin toxicity juga oleh ICI. Ini juga saya mendapatkan beberapa pasien yang keluhan gatal dan kemudian juga ketombean juga terjadi. Efek-efek samping seperti itu dok yang berpengaruh Iya. terhadap quality of life si pasien. Komplainannya itu. Jadi mungkin saya tambahkan mengenai immune checkpoint inhibitor sini, dia kan anti PD-L1 mestinya kan. PD-L1 itu Wan. kan di cancer, tapi PD-1 itu kan di limfosit T-nya kan, T regulatornya. Jadi bisa saja akibatnya dampaknya akan menurunkan sistem imun tubuh. Nah, sementara yang stadium lanjut pada HCC ini akan mudah sekali timbulnya infeksi apapun, nah, sehingga hati-hati untuk yang sistem imunnya jangan sampai kita berikan, mungkin kansernya berespon tapi sistem imunnya jelek, jadi akhirnya meninggal karena infeksi yang mudah sekali infeksi dimanapun pada pasien HCC stadium lanjut nih, infeksi yang tempatnya tidak terduga akan terjadi. Kemudian mikroorganisme yang tidak lazim akan terjadi di situ. Jadi hati-hati ya untuk pasien HCC dalam kondisi yang stadium-stadium yang lanjut atau akhir ini adalah sistem imunnya rendah sekali. Oke. Baik, saya kira karena sudah waktunya udah lebih dari Izin dok, punten. Waktunya ada masih lagi. bisa dokter. Ada Ada satu. satu Oke. pertanyaan terakhir dok. Ya, nih gimana Dokter Andika atau dokter siapa namanya, Dokter Ronald, kalau nggak salah di Bodipon Saya sudah atezolizumab, bevacizumab kan masih udah diterima belum ya? Saya lupa. iya belum kalau di BPJS. Boleh saya jawab sedikit tadi yang mengenai imunoterapi dengan lenvatinib. Ya, oke, silakan ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, memang seperti tadi disebutkan sudah ada studinya ya, Keynote 524 itu lenvatinib dengan pembro, dan katanya ya sementara ini memang median overall survival-nya itu bisa sampai 22 bulan. Nah, tapi memang ya efek sampingnya seperti diuraikan tadi juga cukup banyak. Jadi harusnya hanya digunakan pada kelompok pasien yang performance statusnya masih baik sekali ya. Jadi Child B kali ya maksimal ya. Maksimal yang B, ya. mungkin yang A malah, jangan yang B juga kita lihat-lihat lah itu. Boleh saja dicoba kombinasi lenvatinib dengan pembro. Nah, sedang ini yang pertanyaan 6 ini setelah atezo dengan bevasi, bagaimana kalau dia progresi? Ya, memang kalau dilihat misalnya tadi di guidelines NCCN, kita memiliki beberapa pilihan obat untuk lini kedua. Jadi kalau atezo dengan bevacizumab digunakan untuk lini pertama, kemudian dia progresi, kita masih memiliki obat lini kedua yang misalnya ramucirumab misalnya ya, jadi multi kinase inhibitor, kemudian ada pilihan kalau sudah atezo dengan beva ya bisa dengan misalnya imunoterapi. Tentunya kalau ditanya kembali apakah dengan kombinasi pembro dengan lenva, ya harus dilihat
biasanya sesudah lini pertama itu performance status pasien-pasien itu mungkin tidak lagi sebaik saat mulai awal terapi. Jadi harus dilihat kembali ya, kita memberikan obat tentunya dengan lihat apakah lebih banyak nanti timbul efek samping dibandingkan hasil pengobatan yang diharapkan ya. Tapi tentunya ya kalau memang masih bagus sesudah atezo dengan bevacizumab, bisa saja kita pertimbangkan untuk mengganti dengan kombinasi pembro lenvatinib, atau misalnya kenapa tidak hanya misalnya obat tunggal saja, lenvatinib saja misalnya, atau pembro saja. Begitu Dr. Jum, terima kasih. Ya, saya kira individual sekali ya. Dr. Andika mungkin ada tambahan? Ya dok, jadi memang awalnya memang untuk HCC itu atezo dan bevacizumab, baru kemudian sorafenib atau lenvatinib. Memang keynote yang keynote yang terakhir ini untuk 224 dok, 204, itu ada berapa dok? Ada 3 clinical trialnya, itu baru saja dok. Jadi memang hasilnya katanya juga memberikan hasil yang cukup stabil ya, maksudnya kombinasi tersebut yang kombinasi pembro dengan lenvatinib ini untuk RCC, tapi untuk HCC ini yang baru, gitu dok. Mungkin pertanyaan ke Dr. Andika dan Dr. Ronan, apakah untuk pemberian entah atezolizumab, apakah pembrolizumab, apakah satu lagi apa sih ya, nelumab ya, itu apakah perlu pemeriksaan yang nilai tertentu untuk yang ekspresi dari PDL1-nya, atau PDL1 berapapun di bawah 1% pun ibaratnya masih berespon? Ya dok, jadi bisa lakukan beberapa pemeriksaan yang seperti PDL1, kemudian yang kedua microsatellite instability MSI high dok, bisa juga kita bisa melihat untuk melihat marker apakah efektivitasnya juga cukup baik. Meskipun hasil CPS score-nya 1, tetapi dengan kombinasi 2 obat ini mungkin memungkinkan untuk tetap diberikan, gitu dok. Tentu memang ya masalahnya adalah satu, dan kebanyakan masalah pada kanker-kanker yang lain adalah untuk melihat efektivitasnya tidak hanya dengan melihat kriteria saja, tetapi juga untuk melihat markernya. Nah, markernya selama ini untuk yang imunoterapi ini tidak bisa melihat dari imunoterapi itu sendiri, meskipun ada publikasi terakhir dengan menggunakan TIL ya, tumor infiltration lymphocyte, itu bisa dijadikan sebagai marker atau dijadikan sebagai prognosis kemungkinan baik atau tidaknya dok, gitu. Tapi sementara ini masih menggunakan AFP saja dok. Baik, mungkin Dr. Ronan ada tambahan, Dr. Ronan? Cukup Dr. Jum, tidak ada lagi. Oke, mengenai TIL ataupun dendritic cell segala macam dan lain-lain itu, nampaknya dari expertnya di Indonesia sendiri, untuk yang udah lanjut itu pengalaman saya, pasien saya sendiri, bahwa dengan harganya yang 1 kali pemberian 300 juta, kalau 3 kali 900 juta itu 1 kali pemberiannya AFP-nya meningkat. Jadi saya nggak teruskan. Dan memang menurut expertnya paling bagus pada yang stadium-stadium yang masih awal-awal ibaratnya ya, dan kontrol masih bisa dikontrol. Kalau udah meta itu masih questionable. Dan mungkin yang terakhir bahwa kalau kita tadi marker apa sih, biomarkers apa sih yang sebetulnya pada orang ini yang akan bermanfaat untuk menentukan manfaatnya, apakah dari tadi untuk yang sorafenib, lenvatinib, ataupun yang lain-lain, terakhir juga untuk yang checkpoint inhibitor dan bla bla bla, termasuk everolimus. Maka hanya dengan 1 pemeriksaan maka kita akan bisa melihat profiling dari orang tersebut, dan kita akan bisa memberikan obatnya secara personalized, individualized, dengan next generation sequencing, NGS. Gunakan, lakukan NGS, maka profiling dari orang itu akan tahu di mana obat-obat ini yang sensitif mana, yang resisten yang mana, bla bla bla. Dan pernah
kita menggunakan data hasil NGS tersebut dan memilih obat itu memang responnya nyata sekali ada pada pasien ini. Jadi ke depan kita di Darmais sudah ada alatnya dan orangnya expertnya juga import dari luar, daripada luar RSKD, dan kita sedang mengembangkan NGS ini baik untuk yang kanker darah ataupun kanker yang tumor solid yang lainnya. Semoga akan bisa berguna juga pada pasien-pasien HCC. Demikian dari saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang penuh semangat, Dr. Ronald Hukom dan Dr. Andika, dan juga pada panitia ya dari Parompedin Jaya, dan juga terutama pada termasuk MC juga Dr. Ruth, dan terakhir pada pendukung acara PTSI. Semoga kita bisa mengembangkan panduan tersendiri dalam terapi sistemik. Kita lanjutkan ini modal untuk mendevelop menjadi obat-obat terapi sistemik, bukan PNPK ya, tapi bagaimana kita how to choose the proper treatment in HCC bla bla bla. Itu adalah gaya dari kami dari Parompedin ke depan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Jumhana dan kepada Dr. Andika dan Dr. Ronald. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan company profile dari PT ESAI. Kami persilakan kepada PT ESAI. Ya, terima kasih banyak Dr. Ruth untuk waktunya. Izin share slide, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara simposium pada hari ini telah selesai, dan izinkan kami dari PT ESAI Indonesia untuk sedikit menginformasikan terkait dengan produk Lenvima kami, lenvatinib kapsul 4 mg dan 12 mg. Para dokter sekalian, yang pertama yang kami ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih dan hormat kami kepada para narasumber dan juga moderator pada acara kali ini. Yang pertama, Dr. Tubagus Jumhana, SPPDK Home, yang juga sekaligus sebagai Ketua Parompedin Pusat. Terima kasih banyak Dr. Jumhana untuk waktunya. Yang berikutnya adalah Dr. Ronald Hukom, MHSC, SPPDK Home, Finasim, yang juga sekaligus sebagai Ketua Parompedin Jakarta. Terima kasih banyak Dr. Ronald untuk waktunya. Dan juga kepada Dr. Andika Rahman, SPPDK Home, atas waktunya juga. Kami doakan semoga kebaikan untuk para dokter sekalian diganjar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dokter sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan sedikit singkat tentang profil produk Lenvima kami, di mana seperti yang dokter ketahui tadi juga sudah dibahas banyak pada sesi diskusi di acara ini, bahwasanya kami produk Lenvima saat ini yang diindikasikan atau studi klinis yang kami miliki khususnya pada kasus-kasus kanker hati stadium lanjut yang tidak dapat direseksi. Kami akan jelaskan secara indikasinya, dokter. Jadi untuk Lenvima saat ini memiliki 2 indikasi Indonesia, di mana salah satunya adalah sebagai monoterapi untuk pengobatan pasien dewasa dengan kanker hati stadium lanjut atau yang tidak dapat direseksi yang belum pernah menerima terapi sistemik sebelumnya. Dosis pemakaian Lenvima dapat diberikan sesuai dengan berat badan pasien, dokter. Jika pasien dokter memiliki berat badan di atas 60 kg, maka dosis yang kami anjurkan untuk Lenvima adalah 12 mg sehari sekali. Dan untuk pasien-pasien dokter dengan berat badan di bawah 60 kg, maka dosis anjuran kami dapat diberikan Lenvima sebanyak 8 mg sehari sekali. Dan saya yakin bahwasanya ada adjustment terkait dengan kondisi pasien untuk masalah dosis Lenvima, dan itu juga sudah disampaikan tadi panjang lebar oleh Dr. Andika dari sesi simposium kali ini. Para dokter sekalian, kami ketahui bahwasanya saat ini memang Lenvima belum masuk di Fornas, tapi sambil menunggu proses tersebut, dan terima kasih banyak sudah dibantu juga dalam hal ini pengusulan oleh Ketua PP Parompedin, Dr. Tubagus Jumhana, SPPDK Home, untuk Lenvima bisa masuk di Fornas tersebut. Dan kami dari PT Indonesia memiliki komitmen untuk membantu para pasien dokter sehingga dapat mengakses pengobatan Lenvima seluas-luasnya kepada pasien-pasien dokter.
Jadi saat ini kami ada memiliki program untuk membantu pasien yang kami lakukan agar pasien-pasien dokter dapat mendapatkan limfoma dengan harga terjangkau. Dari sisi harga limfoma dengan program ini, jika untuk pasien-pasien dokter dengan dosis 8 mg per hari adalah dibutuhkan biaya Rp36.667.667.000. Namun dengan program bantuan finansial ini, pasien-pasien dokter sudah dapat mendapatkan harga atau kos terapi 1 bulan menjadi Rp19.783.500. Jadi sekali lagi dari harga 39 juta bisa kami bantu menjadi 19 juta untuk dosis 8 mg pasien-pasien yang diberikan limfoma oleh dokter. Untuk pasien-pasien membutuhkan dosis 12 mg per hari, di mana sebelumnya biaya pembelian limfoma untuk 1 bulan pasien harus mengeluarkan biaya sebesar Rp79.134.000. Namun dengan bantuan program finansial untuk pasien ini, maka pasien dapat mendapatkan limfoma dengan harga Rp39.567.000. Sekali lagi untuk 12 mg dari harga Rp79.134.000 dengan program bantuan finansial menjadi Rp39.567.000. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk para dokter sekalian, untuk para narasumber, untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk dukungannya, bantuannya, terutama dari sisi proses untuk limfoma bisa masuk di Fornas. Terima kasih dari kami cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marzuki dari PT SI. Dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula acara JOWI pada hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi dari seluruh peserta, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT SI sebagai sponsor. Kemudian selamat siang dan sampai jumpa lagi dalam acara JOWI berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Jumhana, Dokter Andika, Dokter Ronald untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih lagi dong. Terima kasih terus. Selalu sehat ya Dok. Selalu sehat semua. Terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih Pak Ronald, Pak Andika, Dokter Rus. Dok, terima kasih Terima Dok. kasih Dok. Terima kasih Dokter Jum. Semangat Izin yuk. lift ya Ya, Dok. Dokter Ronald, yuk. Ya, sampai jumpa. Saya pamit ya. Semangat, Baik yuk. Dokter. Pamit, Dok. Terima kasih ya Mbak Nunung dan teman-teman semua, Halo. Mas. Ya, Terima kasih banyak. dari Kabupaten Jakarta. Dr. Ronald, terima banyak kasih. ya. Dokter Haris, makasih banyak. Terima kasih Bapak, Ibu. Selamat siang. Siang, izin lift ya. Izin lift.